Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariza Aulia Rosalin, mahasiswi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Program Studi Psikologi Angkatan 2025 kelas 2B dengan NIM akhir 126. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir. Materi ini akan membahas bagaimana kemampuan berpikir seseorang berubah ketika memasuki usia lanjut, termasuk perubahan yang terjadi, masalah yang mungkin muncul, serta bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi masa dewasa akhir. Pada slide ini, masa dewasa akhir didefinisikan sebagai tahap perkembangan yang dimulai sekitar usia 60 tahun ke atas. Pada fase ini, individu mengalami perubahan dalam 3 aspek utama. Yang pertama aspek biologis, yaitu penurunan fungsi fisik dan kesehatan tubuh. Yang kedua aspek psikologis, termasuk perubahan dalam kemampuan kognitif atau cara berpikir. Yang ketiga aspek sosial, yaitu perubahan peran dalam kehidupan, misalnya pensiun atau perubahan hubungan sosial. Masa ini juga merupakan fase penyesuaian diri terhadap proses penuaan. Artinya, individu harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Namun, penting dipahami bahwa penuaan bersifat berbeda pada setiap individu. Jadi, tidak semua lansia mengalami perubahan yang sama. Nah, habis itu saya akan membahas tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan dalam kemampuan berpikir, kemudian memahami dan memproses informasi seiring bertambahnya usia. Kemampuan ini mencakup berbagai hal seperti memori, perhatian, pemecahan masalah, pembelajaran, hingga kemampuan berpikir abstrak. Pada masa dewasa akhir, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana fungsi-fungsi tersebut mengalami perubahan. Sebagian kemampuan bisa menurun seperti kecepatan memproses informasi, perhatian, dan working memory. Namun juga ada kemampuan yang tetap bertahan atau bahkan berkembang, terutama yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ciri umum kognitif. Beberapa ciri umum perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir antara lain kecepatan berpikir yang cenderung melambat, sehingga lansia itu membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami atau merespon sesuatu. Kemudian working memory juga menurun, sehingga mereka itu lebih sulit menahan atau mengolah informasi baru dalam waktu yang bersamaan. Misalnya harus melakukan 2 hal sekaligus atau multitasking, itu mereka sudah sangat sulit. Selain itu, perhatian menjadi lebih mudah terdistraksi, terutama jika lingkungan terlalu ramai. Yang selanjutnya ada memori episodik, yaitu ingatan tentang kejadian yang baru terjadi itu sering mengalami penurunan. Nah, namun yang menarik adalah pengetahuan umum dan kosakata biasanya tetap stabil. Ini yang membuat lansia itu sering terlihat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian kira-kira apa sih masalah yang sering muncul pada perkembangan kognitif usia dewasa akhir atau lansia ini? Akibat dari perubahan-perubahan tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, itu muncul beberapa masalah yang sering dialami oleh lansia. Misalnya sering lupa terhadap kejadian yang baru saja terjadi, seperti lupa menaruh barang, lupa menaruh kunci, atau lupa dalam percakapan. Kemudian juga kesulitan dalam multitasking karena kemampuan memproses informasi yang secara bersamaan itu menurun. Jadi lansia itu sulit untuk multitasking. Pengambilan keputusan juga bisa menjadi lebih lambat dan sulit fokus ketika berada di lingkungan yang terlalu ramai. Nah, dalam kondisi tertentu, penurunan ini bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius seperti mild cognitive impairment atau bahkan demensia yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan. Nah, kira-kira apa sih faktor penyebab dari hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan? Oke, di slide selanjutnya ada faktor penyebab dari masalah-masalah yang sering terjadi pada lansia. Nah, perubahan kognitif ini itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah proses penuaan otak secara alami. Selain itu, kondisi kesehatan seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi juga berpengaruh terhadap fungsi otak. Kemudian gangguan pendengaran dan penglihatan juga dapat memperburuk kemampuan kognitif karena informasi tidak diterima secara optimal. Nah, kemudian juga kurangnya aktivitas
fisik, isolasi sosial, dan depresi juga menjadi faktor penting penyebab menurunnya perkembangan kognitif pada masa lansia. Ditambah lagi dengan gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, obesitas, serta paparan polusi. Nah, kira-kira dari faktor-faktor penyebab masalah yang terjadi pada usia dewasa akhir, khususnya terkait perkembangan kognitif, apakah ada solusinya terkait masalah-masalah yang sudah saya sebutkan? Ada teman-teman solusinya. Di slide selanjutnya ada solusi pertama, yaitu stimulasi kognitif. Untuk mengatasi atau memperlambat penurunan kognitif, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah stimulasi kognitif. Lansia perlu tetap aktif secara mental, misalnya dengan membaca, menulis, atau belajar hal baru. Nah, aktivitas seperti puzzle, permainan strategi, atau latihan memori juga sangat membantu dalam menjaga fungsi otak. Jadi bukan cuma anak-anak yang perlu bermain puzzle, kemudian membaca, kemudian diberi latihan memori, tapi lansia juga perlu, teman-teman. Nah, tapi maksudnya hal-hal seperti itu tuh harus disesuaikan juga dengan usianya ya. Jangan malah diberi puzzle atau permainan anak kecil gitu. Nah, kemudian selain itu, berdiskusi dan melakukan aktivitas yang menantang juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Penggunaan catatan, note, atau pengingat juga bisa membantu lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya ada solusi kedua, yaitu tentang gaya hidup. Selain stimulasi mental, gaya hidup sehat juga berperan besar dalam menjaga fungsi kognitif. Aktivitas fisik secara rutin dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan menjaga kesehatan sel-sel saraf. Olahraga itu penting, jadi aktivitas fisik. Jadi jangan biarkan lansia itu hanya berdiam diri di rumah. Coba ajak untuk aktivitas fisik seperti olahraga atau jalan-jalan di luar rumah, itu bisa mengalirkan aliran darah yang kemudian sampai ke otak, seperti itu. Nah, kemudian menjaga tekanan darah, gula darah, dan kolesterol juga penting untuk mencegah gangguan pada otak. Selain itu, menghentikan kebiasaan merokok nih, bagi yang dulu waktu mudanya itu suka merokok dan konsumsi alkohol. Nah, sebaiknya itu diberhentikan ketika sudah masa dewasa akhir. Kemudian yang tak kalah penting, pemeriksaan dan penanganan gangguan pendengaran dan penglihatan juga perlu dilakukan secara rutin. Nah, solusi yang ketiga itu ada, teman-teman, yaitu terkait dukungan sosial. Dukungan sosial dan lingkungan juga sangat penting dalam menjaga fungsi kognitif lansia. Keluarga perlu berkomunikasi dengan cara yang jelas, tidak terlalu cepat, dan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Kemudian lingkungan komunikasi juga sebaiknya tidak terlalu bising agar lansia itu dapat fokus. Informasi yang penting sebaiknya diulang untuk memastikan pemahaman kepada lansia. Nah, selain itu bantuan sebaiknya diberikan secukupnya tanpa mengurangi kemandirian lansia. Jika dirasa butuh bantuan, maka berikan bantuan, namun jangan terlalu dituntun. Karena jika kita tuh terlalu menuntun atau ikut campur, maka kita dapat mengurangi kemandirian lansia yang sangat bisa menurunkan fungsi kognitif pada lansia tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya itu yang paling penting, lansia perlu tetap didorong untuk aktif bersosialisasi agar tidak merasa terisolasi. Nah, baik, dari semua yang saya sampaikan, saya memiliki kesimpulan nih, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir tidak hanya berkaitan dengan penurunan kemampuan berpikir. Memang ada beberapa fungsi yang menurun seperti kecepatan berpikir, working memory, dan perhatian. Namun kemampuan seperti pengetahuan dan pengalaman hidup tetap menjadi kekuatan utama pada lansia. Nah, dengan stimulasi mental, gaya hidup yang sehat, serta dukungan sosial yang baik, fungsi kognitif pada lansia dapat tetap terjaga dan kualitas hidup lansia dapat ditingkatkan nih, teman-teman. Oke, demikian pemaparan dari saya mengenai perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.